Shalom, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam sehat bagi kita semua dimanapun berada. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahannya, sehingga kita diizinkan menikmati hari ini dengan baik. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan di akhir pekan. Kami ambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Demikian kata Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seorang John Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35, pernah berkata, "Ampunilah musuhmu, tetapi jangan lupakan nama-nama mereka." Ampunilah musuhmu, tetapi jangan lupakan nama-nama mereka. Kenapa John Kennedy mengucapkan hal itu? Yang dimaksud musuh adalah orang yang menyakiti, orang yang melukai kita. Kita harus mengampuni mereka. Tetapi ketika pengampunan kita berikan, bukan berarti kita tidak mau bersahabat dengan mereka. Namun pengampunan yang kita berikan justru mengajak kita untuk senantiasa bersahabat dengan yang menyakiti kita. Bapak Ibu, hal itu memang sangat sulit dilakukan. Hal itu sangat susah dilakukan. Kenapa kami katakan sangat susah? Karena untuk mengampuni orang yang menyakiti kita diperlukan pengorbanan yang luar biasa. Untuk mengampuni orang yang melukai kita dibutuhkan energi yang luar biasa. Pengorbanan yang harus kita lakukan di dalam sebuah pengampunan tentu harus meninggalkan ego, harus meninggalkan harga diri, dan lain sebagainya. Paulus dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini dia mau mengatakan bagaimana ketika manusia baru yang sudah ada di dalam diri kita. Kita menjadi manusia baru karena kita sudah hidup dalam pembaharuan yang Tuhan berikan. Kita menjadi manusia baru karena Kristus sudah menebus kita. Maka sebagai manusia baru, Paulus mengajak, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bagaimana manusia-manusia baru harus memiliki kesabaran yang lebih dari yang seharusnya? Tentu ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Ini tentu pekerjaan yang sangat sulit, bahkan sangat-sangat sulit. Sering kita mendengar kesabaran itu ada batasnya. Ungkapan ini kita sampaikan karena kekecewaan yang sudah memuncak di dalam hati kita. Karena kekecewaan yang begitu luar biasa pada seseorang, pada orang lain. Kekecewaan yang begitu mendalam
yang kita rasakan, yang terjadi ke dalam kehidupan kita, sehingga keluarlah istilah yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Jika ungkapan ini sudah disampaikan seseorang, tentu karena dia sudah begitu marah pada orang lain, karena dia tidak mampu lagi menerima kesalahan-kesalahan yang berulang kali dilakukan orang lain terhadap dirinya. Mungkin satu kali orang lain menyakitinya masih bisa dimaafkan, 2 kali masih dimaafkan, 3 kali juga masih dimaafkan. Tetapi kalau sudah berkali-kali, sehingga ada pemberat bagi dirinya, dia mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Hal itu adalah sifat manusia yang lama. Tetapi jika manusia yang baru sudah kita pakai, sudah kita jadikan di dalam diri kita, maka sebagai manusia yang baru tidak lagi mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Sebagai manusia baru memang diharuskan, diwajibkan untuk senantiasa memiliki kesabaran. Kesabaran yang lebih dan yang lebih dari yang seharusnya. Sehingga dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita diajak supaya kita memiliki kesabaran terhadap yang lain. Bagaimana kita bisa memiliki kesabaran terhadap orang yang menyakiti kita, terhadap orang yang melukai kita? Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini juga, ampunilah seorang terhadap yang lain. Maka ketika orang lain sudah menyakiti kita, dan supaya kesabaran itu bisa bertahan di dalam diri kita terhadap orang yang menyakiti kita, maka kita harus memberikan pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita. Ketika pengampunan ini sudah kita berikan, tentu kesabaran itu akan datang secara sendirinya. Orang yang tidak mampu mengampuni sesamanya, maka kesabaran tentu tidak akan ada di dalam dirinya. Tetapi orang yang mampu mengampuni sesamanya, maka dia memiliki hati yang sabar. Dia menunjukkan manusia yang baru di dalam kehidupannya. Dikatakan ampunilah seorang akan yang lain, dan apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika pengampunan sudah terjadi, sudah kita lakukan, sudah kita perbuat terhadap orang yang menyakiti kita, maka kita memiliki rasa kesabaran, maka dendam juga tidak akan pernah lagi ada di dalam diri kita. Dasar kita mengampuni, dasar kita memiliki kesabaran, kita harus mengetahui bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan terhadap kehidupan kita, terhadap dosa kita, terhadap pelanggaran kita, mengajak kita meneladaninya, mengajak kita untuk berbuat seperti yang Tuhan perbuat. Maka diharuskan kita melakukan pengampunan sebagaimana dasar Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kami tahu, kami pahami, untuk bersabar terhadap orang yang menyakiti kita dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sering dikecewakan oleh orang-orang terdekat. Kalau orang lain, orang yang jauh mengecewakan kita, masih bisa kita terima. Tetapi jika yang mengecewakan kita orang yang dekat, orang yang terdekat, orang yang seharusnya melindungi, orang yang seharusnya memenuhi kehidupan kita, orang yang seharusnya tempat kita bersandar, orang yang seharusnya tempat kita berbagi, dan mereka mengecewakan kita, tentu akan begitu sakit kita rasakan. Bisa saja suami, bapak ibu yang menyakiti,
Bisa saja istri yang menyakiti. Bisa saja saudara yang menyakiti. Bisa saja adik yang menyakiti. Bisa saja orang tua yang menyakiti. Bisa saja anak-anak yang menyakiti. Jika orang yang terdekat di dalam kehidupan kita menyakiti kita, membuat hati kita terluka, kedamaian tentu tidak akan bersama dengan kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya. Melalui firman ini saya mau menegaskan kepada kita, berikan pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini tidak semudah mengucapkan pengampunan seperti yang keluar dari bibir. Tidak mudah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan hadir di dalam hati kita, ketika kita memakan manusia yang baru yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, maka itulah cara satu-satunya supaya kita mampu mengasihi, supaya kita mampu mengampuni, supaya kita mampu bersabar terhadap tingkah laku yang jahat. Kita bersabar terhadap kesalahan-kesalahan bukan berarti semata-mata kita membenarkan kesalahannya, tetapi kita bersabar terhadap orang yang menyakiti kita karena kita sudah mampu mengampuninya. Bapak Ibu, Tuhan memberikan pengampunan terhadap aku dan terhadap Bapak Ibu. Tuhan mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Tuhan tidak dendam. Maka kita juga diajak supaya meninggalkan rasa dendam. Jangan kita menyakiti diri kita dengan berbuat dendam terhadap sesama. Mari Bapak Ibu berdamai dengan dirimu. Berdamai dengan orang yang menyakitimu. Berdamai dengan orang yang melukaimu. Berdamai dengan orang yang benar-benar membuatmu menangis, membuatmu bersedih, membuatmu seakan-akan berputus asa. Jika itu suamimu, ampuni suamimu. Jika itu istrimu, ampuni istrimu. Jika itu anak-anakmu, ampuni mereka. Jika itu orang tuamu, orang yang terdekat kepada kehidupanmu, ampuni mereka. Jika itu belahan jiwamu, kekasih hatimu, maka firman ini mau mengajak ampuni mereka. Ampuni kesalahan mereka, supaya kesabaran Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Ingatlah, untuk membuat suatu perubahan diperlukan pengorbanan yang luar biasa, dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Kristus. Maka sepanjang pekan ini mungkin banyak orang yang berbuat salah kepada kita. Banyak orang yang melukai kita. Banyak orang yang membuat kita tersinggung. Banyak orang yang membuat kita jengkel. Banyak orang yang membuat kita menangis. Banyak orang yang membuat kita merana. Tapi jangan mau hidup dengan semuanya itu. Jangan mau hidup dengan kekecewaan yang begitu luar biasa. Jangan mau hidup dengan kekesalan yang begitu luar biasa. Tetapi damaikan dirimu, damaikan hatimu bersama dengan Tuhan. Ampuni mereka, bersabar terhadap mereka. Firman ini mengajak kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ingatlah, Tuhan sudah mengampuni kita. Maka jadilah orang-orang pengampun di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, secara khusus pada akhir pekan ini, kami bersyukur atas kebaikan-Mu
Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas waktu ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah mengingatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami makin manusia yang baru, dengan memiliki kesabaran, dengan memiliki pengampunan, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, jika sepanjang minggu ini banyak orang yang melukai kami, banyak orang yang membuat kami menangis, orang terdekat kami, orang yang kami sayangi, orang yang seharusnya melindungi kami, membuat hati kami terluka, membuat hati kami menangis. Pada saat ini, kami mau mengampuni mereka. Kami memaafkan mereka ya Bapak. Kami mau berdamai dengan mereka. Kami mau berdamai dengan diri kami. Terima kasih Bapak. Ajari kami sebagaimana Engkau menunjukkan keteladanan, sebagaimana Engkau mau berdamai dengan kami. Terima kasih Bapak. Berikan hati yang sabar kepada kami. Kuatkan kami supaya kami mampu mengampuni. Mampukan kami supaya kami mampu menerima orang yang menyakiti kami. Kami tidak berdaya untuk melakukan itu. Tetapi dengan kasih setia-Mu, dengan pertolongan-Mu, maka kami akan mampu melakukan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Selamat berakhir pekan.